Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang kedua. Ini bagian yang kedua, yaitu tentang hidup beruntung jika berjalan dalam kebenaran. Itu di ayat yang kedua sampai yang keempat. Nah, di sini Rasul Yohanes mulai memuji, dia mendoakan Gaius. Nah, kita bisa melihat pribadi Gaius dan meneladaninya dari ayat yang kedua sampai yang keempat ini, saudaraku. Nah, di ayat yang kedua saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian: Kekasih, saya berdoa supaya engkau beruntung di dalam segala sesuatu dan sehat sebagaimana jiwamu pun beruntung. Nah, jiwa yang selamat dan tubuh yang sehat ini merupakan paket lengkap dari Allah, saudara. Yohanes menyebut Gaius dengan sebutan kekasih. Bahasa Yunaninya agapetos. Ini berarti kasih ilahi yang Yohanes ingin salurkan kepada Gaius. Ini kasih yang sejati, bukan kasih manusiawi, bukan. Nah, Gaius ini siapa? Gaius ini adalah anak bimbing sekaligus sebagai kawan sekerja Yohanes. Kasih ilahi itu adalah kasih yang tertinggi, rela berkorban tanpa pamrih. Dengan satu alasan dia korban, yaitu apa? Kasih. Kasihnya adalah kasih yang aktif, bergerak tanpa disuruh, tanpa harus dipicu oleh hal-hal yang lain. Ya kasih aja, dorongannya kasih aja. Saya mengasihi Allah, oleh karena itu saya juga mengasihi jiwa-jiwa. Udah kasih, pemicunya Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 19. Nah, kita belajar di sini kasih ya, kekasih, beloved. Nah, Yohanes juga tidak lupa mendoakan Gaius. Demikian juga kita pun harus memiliki beban-beban doa syafaat di dalam kasih. Itu ada doa syafaat. Jangan hanya bilang aku mengasihi kamu tapi nggak berbuat apa-apa. Berpangku tangan kalau ada saudara kita kesusahan. Itu bukan kasih. Kasih itu diucapkan juga bertindak. Minimal di sini adalah berdoa syafaat. Jangan kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, saudaraku, melainkan ayo belajar berdoa buat orang lain juga. Inilah doa syafaat yang mampu menyentuh hatinya Allah. 1 Timotius 2 ayat 1. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam kita berdoa adalah jangan kita berdoa hanya untuk meminta-minta. Bahasa Inggrisnya asking. Minta ini, minta mobil, minta kaya, minta apa, minta mobil, minta handphone. Cobalah hearing, mendengarkan. Coba dengar, apa sih rencana Tuhan? Apa sih isi hati Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Ini yang harus kita minta kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendakmu jadi dalam hidup saya. Ini saudara. Kita harus tahu isi hatinya Tuhan. Lukas 10 ayat 39-42. Maria duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Ini saudaraku, saat kita mengerti kehendak Allah, maka doa yang kita panjatkan itu pasti sesuai hatinya Allah, sehingga Allah pasti mengabulkannya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Saudara bisa pelajarin di program The Secret of 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Nah, ini saudaraku ya. Apa sih isi doa dari Yohanes kepada Gaius yang harus kita contoh? Yang pertama, saya berdoa supaya engkau beruntung di dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, sehat sebagaimana jiwamu pun beruntung. Nah, yang pertama, beruntung di dalam segala sesuatu. Berhasil dalam segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya prosper. Bahasa Yunaninya euodu. Artinya apa nih? Sukses di dalam pencapaian. Nah, ini doa pertama. Doa pertama ini Yohanes ingin Gaius bisa berhasil dan sukses di dalam segala sesuatu. Apa definisi sukses? Definisi sukses bukan menurut ukuran dunia yang mewah, yang penuh dengan hal jasmani. Tapi definisi sukses menurut firman Tuhan adalah keberhasilan dalam menaati firman Tuhan. Yosua 1 ayat ke-8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini sehingga hidupmu beruntung dan berhasil. Dalam King James. Saat seseorang begitu hebat secara dunia,
tapi selalu gagal dalam menaati firman Tuhan, maka dia tidak sukses di hadapan Tuhan. Misalnya, pengen tak juara 1, tapi pornografi jalan, tapi istrinya 2, tapi hidup dalam dosa perzinahan. Nah, itu tidak sukses di hadapan Tuhan. Tapi ikatan dosanya banyak, belum dikatakan sukses. Apakah orang Kristen harus sukses? Ya. Menurut firman Tuhan, orang Kristen harus sukses. Janji Tuhan adalah kita dijadikan kepala, bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13. Artinya kita dijadikan promotor atau penggerak atau penggagas ide. Untuk apa? Untuk mentaati firman Tuhan, sehingga memunculkan suksesor, orang-orang yang sukses juga bersama-sama dengan kita, generasi sukses. Sukses apa? Tadi sudah saya katakan, sukses dalam mentaati firman Tuhan. Kepala artinya pengatur. Demikian juga kita dijadikan kepala, berarti kita harus punya pengaruh untuk membawa banyak jiwa-jiwa bertobat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jika sudah demikian, maka dalam kehidupan jasmani pun Tuhan pasti akan memelihara dan memberkati. Jangan takut jasmani. Kalau Tuhan lihat kita mampu menerima beban. Uang itu beban, saudaraku. Uang itu beban. Gak semua orang bisa menerima beban uang. Kalau orang dikasih uang 5 juta, masih setia. Bebannya ditambahi dikali 100, 500 juta. Sudah hedonisme. Sudah berzina. Nah, itu beban, tak kuat nanggung beban. Tapi kalau pribadi kita bertumbuh, dewasa, terus meningkat, Tuhan lihat kita kuat menanggung beban uang, digerojok, dilimpahkan uang. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah lagi. Dikasih 1 M, lebih banyak berbuah. Tabur kiri kanan juga mungkin banyak hal bisa dipakai. Dikasih 5 M lagi, dikasih 50 M, dikasih 500 M. Makin banyak buahnya, makin lebat lagi. Nah, kalau bisa seperti itu ya Tuhan kasih. Tapi kalau dikasih 5 juta dikali 10 aja, 50 juta sudah berbuat dosa, sudah mulai sombong, ya dicabut sama Tuhan, ya gak dikasih sama Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Oleh karena itu, sukses itu bukan perkara jasmani menurut Tuhan, tapi sukses itu adalah sukses dalam mentaati firman Tuhan. Dan perkara jasmani itu hanyalah fasilitas. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Tidak takut dengan apapun yang kesukaran dalam dunia ini. Pemeliharaan Tuhan cukup. Ini saudaraku ya, ini sukses atau beruntung di dalam segala sesuatu ini doa. Yohanes, ayo kita doakan juga. Saya rindu untuk si A, si B, si C punya kesuksesan menurut ukuran Allah. Itu yang harus kita rindukan, saudara. Oke, yang kedua adalah memiliki jiwa yang sehat, sebagaimana jiwamu beruntung. Dunia mengenal istilah mens sana in corpore sano. Saya nggak tahu, kelihatannya mungkin juga ada nggak mengutip ayat ini, saudaraku. Ini kita bicara kalangan sendiri. Itu mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, nampaknya kalimat ini cocok ya, mirip-mirip gitu ya. Sebagaimana jiwamu pun beruntung, dan sehat sebagaimana jiwamu pun beruntung. Ini mirip, tapi enggak. Setelah kita teliti lebih dalam, ini berbeda. 3 Yohanes 1 yang kedua menekankan pada jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Sedangkan dunia menekankan tubuhnya sehat dulu, baru jiwanya kuat. Dunia menekankan pada keadaan jasmani, tapi firman Tuhan menekankan pada keadaan rohani. Dan sehat sebagaimana jiwamu beruntung. Kamu sehat seperti jiwamu sehat. Jadi jiwanya sehat dulu, baru jasmani yang mengikut. Tapi
Tapi kalau mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat, tubuhnya sehat dulu, baru jiwanya kuat. Kalau diberkati, baru ngomong Tuhan baik. Tapi kalau nanti berkati Tuhan jahat, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin jiwa kita sehat dulu, baru tubuh kita sehat. Jadi kesembuhan dan keselamatan ini suatu paket lengkap dalam Tuhan. Karena darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan. Ya, nah di ayat yang kedua ini kita akan melihat lebih dalam. Saya akan bagi dalam beberapa video. Video akan datang kita akan belajar tentang jiwa manusia. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana memelihara jiwa. Ya. Terus kita akan pelajari tentang sembuh sakit. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa video saya akan berhenti sampai sini dulu. Jadi doa Rasul Yohanes ini sekali lagi ada 3 hal. Yang pertama, beruntung atau berhasil di dalam segala sesuatu, sukses apa? Menuruti firman Tuhan. Kedua, memiliki jiwa yang sehat. Jiwanya sehat dulu. Ketiga, tubuh yang sehat. Nah, ini 3 doa Rasul Yohanes untuk Gayus. Ini yang harus kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang lain. Mereka tumbuh dan berbuah-buah dalam Tuhan. Mereka punya jiwa yang sehat. Mereka punya tubuh yang sehat. Kalau sakit didoakan dalam nama Yesus. Oke ya, ini saya berhenti sampai sini dulu. Video akan datang kita akan melihat hal tersebut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.